Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di tengah situasi pandemi yang belum usai, kita diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Selamat datang di podcast mahasiswa, podcast yang akan membahas isu-isu seputar perkuliahan dan kehidupan mahasiswa. Bersama saya, Anggara Agung Lesmana yang akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Nah, bila kita berbicara tentang mahasiswa, tentunya kita tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pendidikan. Pendidikan dalam hal ini tentunya sudah menjadi hal yang sangat melekat bagi kehidupan manusia. Bila kita tarik lebih dekat ke dalam sejarah pendidikan nasional, tentunya kita tidak bisa melupakan sosok penting dalam perkembangan pendidikan nasional. Siapakah dia? Ya, dia adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang bersinggungan dengan pendidikan dan Ki Hajar Dewantara. Tema kali ini adalah meneladani arti pendidikan dari sosok Ki Hajar Dewantara. Tentunya, agar obrolan ini lebih menarik, saya tidak akan sendiri, namun saya akan ditemani oleh teman-teman saya sesama mahasiswa UPI. Di sini sudah ada Ihsan dan Aisyah. Nah, gimana kabarnya nih Ihsan? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik. Kalau aku ditanya kesibukan sih sama aja seperti aktivitas mahasiswa biasanya. Ya paling nugas. Selain nugas paling ngasah kemampuan logika ya buat belajar pemrograman yang nantinya dibutuhin untuk semester yang selanjutnya di program studi aku. Oh, oke. Kalau Aisyah gimana kabarnya? Sama kesibukannya lagi ngapain nih? Ya sama lah kurang lebih sama Ihsan. Yang ngebedain mungkin aku lagi fokus sih buat ngejar beasiswa ke luar negeri. Wow, bagus. Makasih loh udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast mahasiswa ini. Oke lah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai diskusi kali ini dengan satu pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya Ki Hajar Dewantara lakukan sehingga sosoknya patut kita teladani? Saya akan mulai dari Ihsan terlebih dahulu, silahkan Ihsan. Raden Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan seorang sosok yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pendidikan nasional. Seperti yang biasa kita peringati setiap tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, tidak lain diambil dari hari kelahiran beliau. Sosok ini sangat berperan penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara telah lantang bersuara untuk menentang sistem pendidikan kolonialisme. Beliau menganggap bahwa sistem pendidikan kolonialisme hanya akan menghasilkan anak bangsa yang bermental kuli, yang artinya sistem pendidikan kolonialisme dibuat sedemikian rupa dengan batasan-batasan untuk tetap membelenggu bangsa Indonesia dalam jerat penjajahan kolonialisme, baik itu secara fisik maupun secara mental. Dalam hal ini, seusai pengasingannya dari negeri Pan Orange, beliau menyatakan bahwa ruang kelas yang baik adalah ruangan kelas yang seperti pendopo, yang mana tidak memiliki batasan yang mengikat persepsi kognitif setiap siswa. Sistem ini memungkinkan siswa untuk mengadaptasi apa yang dia lihat di sekitarnya menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi diri siswa itu sendiri. Oh, jadi seperti itu. Jadi beliau ini memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan perkembangan pendidikan nasional. Nah, dari penjelasan tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa persepsi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara ini berfokus pada manusia sebagai objek dari pendidikan itu sendiri. Namun, saya masih penasaran sebenarnya hakikat atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini bagaimana? Nah, berbicara tentang hakikat atau tujuan pendidikan, beliau menyampaikan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menuntun seseorang menuju kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, sebagai seorang Pancasialis, beliau menganggap bahwa manusia bukan sebatas jasmaninya saja,
akan tetapi dibekali oleh jiwa atau yang biasa ia sebut sebagai kesatuan wadah dan halus. Manusia berarti makhluk yang berbudi pekerti, merdeka, berbudaya, dan berdaya. Beliau berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menyempurnakan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia ciptaannya. Adapun indikasi kebahagiaan hidup di dunia menurut beliau adalah: yang pertama, sabar dan syukur; 2, pasangan yang baik; 3, anak keturunan yang baik; 4, sahabat dan lingkungan yang baik; 5, rezeki yang halal; dan terakhir yang keenam, semangat belajar agama. Bila kita amati lebih jauh, apabila semua indikasi tersebut terpenuhi, niscaya kita akan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik. Sebetulnya sampai sini juga sudah bisa kita cermati ya, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini sudah bisa kita tarik intisarinya untuk kita teladani. Namun saya masih penasaran tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara ini memandang proses pendidikan. Gimana Syah? Oke, jadi bagaimana sih proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan harus diterapkan dengan beberapa sistem, yaitu yang pertama, mendidik dengan penuh cinta, kasih, dan sayang yang tulus dengan selalu mengamatinya supaya mengetahui kebutuhannya, memberikan sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhannya, memendirikannya, dan memberikan contoh yang baik bagi dirinya supaya tumbuh sesuai kodratnya. Yang kedua, mendidik siswa agar dia bisa memberdayakan pikirannya supaya paham, hati nuraninya supaya peka, dan keterampilannya untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah belajar agar dapat menyimak, menirukan, dan menambahkan. Dalam hal ini, gagasan siswa punya potensi lebih baik dari gurunya, dan betapa pentingnya seorang guru untuk bisa menjadi role model atau teladan bagi muridnya. Kemudian setelah guru selesai menyampaikan materi, siswa juga harus bisa menambahkan atau memberikan pendapatnya. Oke. Jadi proses pendidikan ini sangat memiliki peranan penting bagi berjalannya roda pendidikan di Indonesia. Nah, bila kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantara, saya pernah mendengar tentang konsep Tri Janji Jiwa yang dipopulerkan oleh beliau. Sebenarnya apa sih konsep Tri Janji Jiwa itu? Nah, berbicara mengenai konsep Tri Janji Jiwa, aku akan menyatakan bahwa konsep Tri Janji Jiwa ini ada dan berkembang pada setiap diri manusia yang meliputi akal pemikiran, hati nurani, dan nafsu atau keinginan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya proses pendidikan harus membuat sakti dari ketiga komponen tersebut. Sakti di sini bermakna sebagai kekuatan untuk mampu melebihi batas dari apa yang dimiliki oleh diri manusia itu sendiri. Konsep Tri Janji Jiwa yang pertama adalah akal pemikiran. Akal pemikiran bisa menjadi hal yang sakti ketika ia mampu mencipta. Adapun level yang paling rendah dari kesaktian akal pemikiran adalah mengingat, kemudian memahami dan mengamalkan. Adapun Ki Hajar Dewantara mengatakan, jika kita ingin akal pikiran kita menjadi sakti, kita harus memiliki high order thinking skill, yaitu mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mampu membuat atau menciptakan sesuatu. Kemudian di konsep Tri Janji Jiwa yang kedua ialah hati nurani. Hati nurani seseorang bisa menjadi suatu hal yang sakti jika orang tersebut mampu merasa. Sebagai contoh, seseorang tersebut memiliki sifat murah hati, jujur, kasih sayang, lemah lembut, bersyukur, dan hal lainnya yang berkenaan dengan hati nurani. Dan semua contoh-contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya merupakan suatu energi positif yang ada dalam diri seseorang. Dan jika dikaitkan dengan proses pendidikan, maka dalam proses pendidikan perlu dikembangkannya sifat-sifat yang merupakan energi positif dalam diri seseorang dan perlu meredam energi-energi negatif yang ada dalam seseorang, karena itulah sejatinya proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Dan untuk konsep trijanji jiwa yang selanjutnya ialah nafsu atau kehendak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, nafsu atau kehendak yang dimiliki oleh seseorang ini bisa menjadi suatu hal yang sakti ketika orang tersebut mampu untuk mengkarsa. Karsa adalah suatu kehendak untuk memuncak dan menghiasi perjalanan menuju puncak. Dan jika orang tersebut melakukan karsanya dengan baik, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu konsep trijanji jiwa yang baik juga. Baik. Terbayar sudah rasa penasaran saya tentang apa yang disebut dengan konsep trijanji jiwa itu. Jadi konsep ini lebih berfokus pada manajemen diri dan olah rasa bagi setiap individu. Oke. Tak terasa ya, sudah beberapa pertanyaan mengalir dan saya juga sudah mendapatkan jawaban yang membuat saya mengerti tentang arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang selama ini dekat dengan kita sebagai mahasiswa, yakni pendidikan, tak lain adalah hasil campur tangan dari Ki Hajar Dewantara. Tak terasa sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Dalam pendidikan Indonesia tentunya kita tak asing dengan istilah yang namanya ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, sebenarnya apa sih makna dari ketiga kalimat Sanskerta tersebut menurut pencetusnya yakni Ki Hajar Dewantara? Silahkan Ishan. Ketiga kalimat tersebut yaitu Ingar Sasung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani merupakan trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun maksud dari ketiga kalimat tersebut adalah yang pertama Ingar Sasung Tulada. Ingar Sasung Tulada memiliki makna bahwa pemimpin harus merasa menjadi role model bagi yang dipimpinnya. Sebagai role model, tentunya pemimpin haruslah menjadi tolak ukur kebaikan yang hidup bagi yang dipimpinnya. Adapun dalam dunia pendidikan, Ingar Sasung Tulada harus diterapkan oleh semua pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dan utamanya adalah seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen. Karena di depan peserta didik, pendidik haruslah berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Kemudian di kalimat yang kedua ada ing madya mangun karsa. Nah, ing madya mangun karsa ini memiliki makna bahwa pemimpin harus menjadi penyemangat, motivator, fasilitator bagi yang dipimpinnya, serta harus berusaha untuk menciptakan suasana yang harmoni di tengah kehidupan yang dipimpinnya. Adapun dalam dunia pendidikan, seorang pendidik sebagai pemimpin haruslah menerapkan konsep ing madya mangun karsa kepada peserta didiknya melalui kontribusi langsung dalam usaha peserta didik menjalani proses pendidikannya. Selain itu, pendidik harus bisa menjadi motivator, fasilitator, sekaligus penyemangat bagi peserta didiknya, serta berusaha untuk menciptakan suasana yang harmoni dalam menjalani proses pendidikannya. Kemudian di konsep trilogi kepemimpinan yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara ialah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani memiliki makna di belakang memberikan sebuah dorongan dan kekuatan. Akan tetapi bukan hanya makna itu, karena Tuturi Handayani terbagi menjadi dua, yaitu Tuturi dan Handayani. Tuturi artinya memberikan sebuah bimbingan, sedangkan Handayani artinya memberikan sebuah kesempatan atau memberikan beberapa kesempatan. Jadi sebagai seorang pendidik yang sekaligus sebagai seorang pemimpin, haruslah senantiasa untuk memberikan bimbingan serta kesempatan kepada pendidiknya yang sesuai dengan porsinya. Baik. Itu dia pembahasan kita mengenai tema meneladani arti pendidikan dari sosok Ki Hajar Dewantara. Tentunya banyak sekali hal yang patut kita teladani dari jasa-jasa beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam pendidikan nasional Indonesia.
Terima kasih kepada Ishan dan Aisyah yang sudah menemani saya dalam podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi makna bagi setiap orang yang mendengarkannya. Saya tutup dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Anggara, Ishan, dan Aisyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.